Bayangin aja, sebuah tim raksasa yang dijuluki penguasa sepak bola dunia, tiba-tiba main kayak tim amatir yang baru aja belajar nendang bola. Dihujat habis-habisan, sudah pasti. Dibilang pelatihnya udah kehabisan taktik dan minim ide, jelas. Tapi, justru disitulah letak serunya. Ketika semua orang mulai meragukan dan tertawa, raksasa itu bangun dari tidurnya dan langsung ngamuk. Yap, kita lagi ngomongin timnas Brasil di bawah kendali sang maestro, Carlo Ancelotti. Sempat jadi bahan olokan publik karena ditahan imbang oleh Maroko di awal kompetisi, skuad Samba tiba-tiba berubah jadi monster house goal saat mencabik-cabik Haiti tanpa ampun. Tarian Jogo Bonito yang selama ini terasa hilang, seketika balik lagi ke atas lapangan hijau, dipadukan secara sempurna dengan taktik mematikan ala sepak bola modern. Pertanyaannya sekarang, apakah kebangkitan beringas ini bakal jadi sinyal bahaya buat tim-tim rival lainnya? Dan mungkinkah kutukan 20 tahun Brasil bakal hancur di tangan seorang pelatih spesialis turnamen sekelas Don Carlo? Yuk, kita bedah tuntas gimana ngerinya evolusi timnas Brasil yang lagi on fire ini. Sebelum kita ngeliat permainan mereka yang sekarang udah kayak kesurupan roh para legenda, perjalanan awal Brasil di kampanye Piala Dunia ini sebenarnya jauh dari kata mulus. Ekspektasi publik tuh udah melangit, apalagi pelatihnya sekelas Carlo Ancelotti. Tapi apa yang terjadi di laga pembuka? Boro-boro main cantik dan menghibur, mereka malah dibikin frustrasi dan cuma bisa main imbang lawan Maroko. Oke, kita semua paham Maroko itu bukan tim sembarangan. Mereka toh berstatus sebagai semifinalis di edisi Piala Dunia sebelumnya. Tapi, buat tim sekelas Brasil, apalagi dengan skuad yang isinya pemain bintang dari liga-liga top Eropa, hasil seri dengan permainan yang lambat dan kaku itu jelas sebuah dosa besar yang susah dimaafkan. Bahkan, Vinicius Junior aja sampai geleng-geleng kepala dan mengakui secara blak-blakan kalau timnya telat panas. Ancelotti pun kayaknya kaget ngelihat anak asuhnya main di bawah standar kebesaran mereka. Gara-gara hasil minor itu, badai hujatan langsung datang menghantam dari segala arah. Media lokal ngamuk, jurnalis melempar ribuan kritikan pedas, sampai para legenda timnas pun ikut turun gunung buat bersuara. Salah satu kritik yang paling menusuk datang dari El Fenomeno, Ronaldo Nazario. Sang pahlawan yang bawa Brasil juara Piala Dunia 2002 ini sampai mempertanyakan kejeniusan Ancelotti. Menurut Ronaldo, Ancelotti kelihatan kebingungan nentuin posisi pemain, contohnya Rafinha yang gak dimainin di posisi aslinya. Padahal kita tahu sendiri Rafinha lagi gacor-gacornya main di sayap kanan bareng Barcelona. Pokoknya situasi ruang ganti dan tekanan dari luar tuh bener-bener lagi ada di titik didih maksimal. Tapi yang namanya juga Don Carlo, pelatih berdarah dingin yang udah makan asam garam dunia sepak bola puluhan tahun. Dikritik sepedas apapun, dia nggak baper sama sekali. Malahan, dia jadikan semua omongan miring itu sebagai bensin buat ngebakar semangat tempur anak asuhnya. Lewat sesi konferensi pers, Ancelotti dengan santainya, tapi penuh dengan ketegasan, berjanji bakal ngasih tontonan yang jauh berbeda di laga kedua. Dia mengaku udah mengevaluasi semua kebobrokan di laga pertama dan siap ngasih perbaikan mutlak. Dan boom! Janji itu ternyata bukan cuma omongan manis belaka. Pas peluit babak pertama ngelawan Haiti dibunyikan, Brasil langsung ngegas pakai gigi 5 sejak menit pertama. Trio lini depan mereka, Rafinha, Vinicius, dan Matheus Cunha, benar-benar tampil agresif layaknya predator yang lagi kelaparan di padang savana. Gempuran demi gempuran terus mereka lakukan sampai akhirnya pertahanan Haiti jebol juga di menit ke-23. Gol ini berawal dari tendangan mematikan Vini yang gagal ditangkap sempurna sama kiper lawan, dan bola muntah itu langsung disambar tanpa ampun oleh Matheus Cunha. Gak berhenti sampai di situ, euforia kembali berlanjut. Cuma selang 13 menit kemudian, kombinasi maut Vini dan Cunha kembali bikin jala gawang lawan bergetar. Selebrasi gaya selancar ala, Cunha pun pecah di pinggir lapangan, seolah nunjukin kalau kebahagiaan dan kebebasan berekspresi dalam bermain bola itu udah balik lagi ke skuad Samba. Pesta di babak pertama akhirnya ditutup dengan aksi sprint gila dari Vinicius Junior. Lewat lari kencang yang gak sanggup dikejar sama bek-bek Haiti, bintang andalan Real Madrid itu dengan tenang nyetak gol ketiga lewat sepakan mendatar yang dingin banget. Saking serunya ngelihat pembantaian ini di tribun penonton, Neymar aja sampai ikut teriak dan jingkrak-jingkrak kegirangan ngelihat teman-temannya main seganas itu. Kemenangan telak ini gak cuma bikin Brasil meroket nangkring di puncak klasemen, sementara grup C, dan makin dekat ke babak gugur, tapi juga bawa sejarah baru yang membanggakan. Mereka sukses merebut kembali tahta sebagai tim paling subur sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total torehan 241 gol. Mengkudeta Jerman yang sebelumnya sempat berkuasa di puncak rekor tersebut. Tapi usut punya usut, di balik statistik mentereng dan tarian samba yang kembali memukau di lapangan,
Ada satu rahasia besar yang bikin Brasil bisa secepat ini bangkit, yaitu ketegasan dan tangan besi seorang Carlo Ancelotti di dalam ruang ganti. Kita semua pasti tahulah ya, skuad Brasil itu isinya kumpulan pemain mega bintang dengan ego yang kadang setinggi langit. Ngatur ruang ganti yang isinya alpha male, semua itu susahnya minta ampun. Sebelum lawan Haiti aja, suasana internal tim kabarnya sempat memanas gara-gara Neymar ngambek. Sang mega bintang dikabarkan kecewa berat karena harus latihan terpisah dan dipaksa absen di 2 laga awal karena proses pemulihan cederanya yang belum 100%. Tapi, disinilah letak magisnya seorang Ancelotti. Dia nggak peduli seberapa besar nama pemain tersebut. Aturan tetaplah aturan. Sikap tanpa kompromi, inilah yang perlahan, tapi pasti justru bikin para pemain ngerasa punya level tanggung jawab yang sama. Ego mulai ditekan, dan akhirnya tim ini terbentuk jadi satu kesatuan yang super solid. Ngomongin soal pemain yang paling bersinar setelah sistem ini berjalan, kita wajib nyebut nama Vinicius Junior. Dari 3 gol yang bersarang ke gawang Haiti, semuanya ada campur tangan Vini. Mulai dari tendangannya yang berbuah bola rebound, sampai asis cantiknya yang sukses ngibulin 4 bek Haiti sekaligus sebelum dieksekusi jadi gol kedua. Nah, sekarang dengan performa tim yang udah kembali beringas dan nyetel, satu pertanyaan besar muncul ke permukaan. Apakah ini saatnya Brasil angkat trofi lagi? Jujur aja, ngelihat cara main mereka sekarang, mentalitas juara itu udah mulai kelihatan. Tapi, jalan menuju bintang ke-6 di dada jersey mereka jelas nggak segampang membalikan telapak tangan. Apalagi mereka punya trauma masa lalu yang kelam banget, alias kutukan fase gugur melawan tim Eropa. Bayangin aja, sejak terakhir kali mereka angkat piala di tahun 2002 silam, langkah skuad Samba selalu aja mentok kalau udah masuk ke babak gugur. Dan apesnya, mereka selalu dihentikan oleh wakil benua biru. Di edisi 2006 mereka dipulangin oleh Prancis, lalu 2010 dijegal oleh Belanda. Lanjut di 2014 yang paling tragis, mereka dibantai habis-habisan sama Jerman di kandang sendiri. Di 2018 harapan mereka dipupuskan oleh generasi emas Belgia, dan yang paling nyesek tentunya di 2022 kemarin, di mana mereka harus angkat koper lewat drama adu penalti ngelawan Kroasia, padahal secara permainan harusnya Brasil bisa menang. Rantai kutukan 20 tahun inilah yang selalu jadi hantu terbesar buat skuad Samba. Makanya mengamankan posisi juara grup sekarang jadi harga mati supaya meminimalisir peluang ketemu raksasa-raksasa Eropa terlalu dini di babak 32 besar. Barulah setelah mental mereka makin matang, mereka bisa menentukan nasibnya sendiri di fase-fase akhir turnamen. Nah, ngelihat semua fakta dan ledakan performa ini, gimana menurut kalian nih sob? Dengan skuad yang makin solid dan taktik ciamik yang mulai terbukti manjur, apakah kutukan tim Eropa yang udah menghantui selama 20 tahun bakal hancur lebur di tangan Don Carlo tahun ini? Ataukah skenario nyesek di masa lalu bakal terulang lagi dan bikin fans Brasil gigit jari? Coba dong luapkan prediksi liar dan analisa tajam kalian di kolom komentar sekarang juga, kita debat sehat di bawah sekarang.